Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi umur, diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan amaliyah Ramadan, dan mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengingatkan kita tentang kematian dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 185. Kemudian yang kedua di surat An-Nahl ayat 61. Yang pertama saya bacakan penggalannya saja karena panjang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian yang di An-Nahl ayat 61, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di ayat yang pertama Allah mengingatkan bahwa setiap jiwa yang bernyawa atau setiap yang berjiwa maka akan menemui kematian atau akan mengalami kematian. Siapapun Pak, termasuk kita manusia. Baik bapak-bapak yang gagah atau yang lemah atau ibu-ibu yang cantik, semua akan mati. Di ayat yang berikutnya Allah mengingatkan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhsiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kepada mereka ajal atau kematian, maka tidak bisa dimundurkan atau dimajukan walau hanya sekejap, walau hanya sedikit Pak, sekejap tidak bisa. Kalau sudah ditentukan waktunya, maka kita akan mati pada saat juga. Dan kematian itu tidak harus sakit dulu Pak. Banyak orang yang sehat, segar bugar meninggal. Banyak orang yang sakit tapi ternyata umurnya panjang. Dan tidak harus tua dulu Pak. Ya, dan terbukti banyak bayi yang baru lahir meninggal. Bahkan yang masih dalam kandungan meninggal. Begitupun kita Pak. Bapak-bapak yang di hadapan saya banyak yang sudah sepuh ya. Tidak menjamin, bisa saja bapak-bapak yang duluan, saya yang belakangan. Atau sebaliknya, saya yang belakangan, mungkin bapak-bapak yang duluan. Betul ya. Nah, Allah mengingatkan kita tentang kematian. Mohon dikoreksi Pak Adi kalau salah ya. Allah mengingatkan kita tentang kematian. Tujuannya supaya kita senantiasa bersiap, senantiasa menyiapkan bekal untuk kehidupan yang setelah kematian. Sekarang kita hidup, kemudian mati, kemudian kita hidup, dan tidak akan ada pernah kematian lagi. Kehidupan yang abadi. Dan nasib kita di kehidupan yang
tidak akan pernah mati lagi, ditentukan oleh sekarang, saat ini. Apakah kita ada dalam ketaatan atau ada dalam kemungkaran? Itu ya Pak ya. Gitu. Apakah kita selalu sibuk dengan kehidupan kita, nafsu kita tentang dunia, atau kita menyiapkan bekal untuk nanti kehidupan yang abadi, Pak? Karena di kehidupan yang kedua nanti, Allah akan menyiapkan dua tempat yang sangat dahsyat, Pak. Yang satu nikmat yang luar biasa, yang sangat indah, yaitu surga. Di surga itu, saya tadi pagi Pak Wahid hotel di Murotal, Pak ya, surat Al-Waqiah kalau tidak salah, Pak. Di surga saya pas mendengarnya, kebetulan yang satu laki-laki itu ditemani oleh beberapa bidadari, Pak, yang cantik. Kemudian disiapkan minumannya itu dari Homer kalau tidak salah. Dari Homer tapi tidak memabukkan. Itu nanti di surga. Salah satu keindahan surga, Pak. Jadi kalau sekarang kita hanya ditemani satu mak-mak, nanti mah lebih dari 7 kalau tidak salah. Oh, ya. Bidadari yang sangat cantik, yang masih muda, yang masih ABG. Gambarannya itu, Pak. Nah, masih di sini. Kemudian yang kedua, tempat yang sangat-sangat dahsyat, menakutkan, Pak. Tempat siksa yang sangat kejam, menurut saya, sangat menyakitkan. Saya tidak terlalu hafal secara detail, tapi saya pernah mendengar minuman di neraka itu, yang saya tahu mungkin banyaknya, yang satu hanya 2. Satu dari timah panas, Pak. Timah yang dipanaskan, kemudian oleh ahli neraka itu merasa haus dan diminum, badannya hancur. Kemudian disatukan lagi, diminum lagi, hancur lagi. Begitu seterusnya, Pak. Terus bagaimana kita sekarang? Karena di hari kehidupan yang kedua itu hanya ada penyesalan. Tidak bisa kita mengulang kembali ke dunia. Oleh karena itu, sekarang waktunya kita memulai, Pak. Bagi saya yang belum, mungkin bapak-bapak sudah lama memulainya. Bagi saya yang belum, mari kita memulai mengubah kebiasaan kita mungkin yang belum memperhatikan tentang itu. Mulai kita dipikirkan, Pak. Karena siksa neraka itu sangat dahsyat, Pak, menyakitkan. Di momen bulan Ramadan ini, nah sekarang di akhir-akhir Ramadan, Allah membukakan pintu tobat, Pak. Mari kita sama-sama memperbaiki ibadah kita, meningkatkan ibadah kita, supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan tempat yang bahagia, yang sangat nikmat, yang gambarannya tadi, yang saya hafalnya cuma satu, Pak. Ditemani bidadari-bidadari yang cantik. Dan kita terhindar dari tempat yang sangat hina, yang sangat rendah, yang sangat menyakitkan, Pak, buat kita. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.